Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018A. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen dan keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian dari ilmu manajemen. Meskipun demikian, ilmu manajemen keuangan sangat luas. Banyak yang mengartikan bahwa manajemen keuangan hanya merupakan kegiatan catat-mencatat laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja, tapi faktanya lebih luas dari itu. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Tidak hanya cara mendapatkan dana saja, namun bagaimana cara menggunakan dan mengelola dana tersebut. Prinsip manajemen keuangan. Mengingat luasnya cakupan manajemen keuangan, ada beberapa prinsip keuangan yang mendasari manajemen keuangan. Antara lain, prinsip konsistensi. Kebijakan dalam mengelola keuangan perusahaan atau organisasi hendaknya dilakukan dengan konsistensi dan tidak berubah-ubah. Jika terpaksa dilakukan, perubahan pun harus disertai alasan yang rigid dan jelas supaya tidak membingungkan. Prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dan moral dalam memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Masing-masing individu maupun perusahaan harus dapat menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Prinsip transparansi. Terbentuknya pihak manajemen untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau manipulasi di masa depan. Prinsip kelangsungan hidup. Salah satu upaya menjaga kesehatan keuangan perusahaan atau organisasi dengan menyesuaikan antara biaya operasional dengan dana yang tersedia. Prinsip integritas. Setiap orang individu wajib memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan. Terbukti dalam laporan keuangan tersaji lengkap dan akurat. Prinsip pengelolaan. Manajemen keuangan harus dapat mengelola dana yang ada dengan baik dan benar, yang sesuai dengan karakter organisasi atau perusahaan. Prinsip standar akuntansi. Sistem akuntansi yang diinginkan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 3 konsep atau kegiatan utama, yaitu 1. Perolehan dana. Perolehan dana yaitu seluruh aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun bersumber dari eksternal perusahaan. 2. Penggunaan dana berupa kegiatan dalam menggunakan dan menginvestasikan dana yang ada ke dalam beberapa bentuk aset. 3. Pengelolaan aset atau aktiva. Segala kegiatan yang dilakukan ketika dana telah dapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset atau aktiva. Dalam hal ini, dana harus dikelola secara efektif atau efisien. Konsep manajemen keuangan terdiri dari 3 dasar, yaitu keputusan tentang pendanaan, investasi, dan juga pengelolaan aset. Tujuan manajemen keuangan. Salah satu tujuan dari didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan untuk menambahkan kesejahteraan perusahaan. Dan disinilah manajemen keuangan menunjukkan fungsinya, yaitu memaksimalkan nilai dari perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat menekankan pengeluaran yang tidak terlalu penting, sehingga potensi rugi dari perusahaan dapat diminimalisir. Fungsi manajemen keuangan. Di dalam pengelolaan keuangan, perusahaan manajemen keuangan memiliki beberapa fungsi yang diantaranya 1.
keputusan investasi. Dalam keputusan investasi, manajemen harus bijak dalam memutuskan bentuk investasi. Apakah dana akan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, pembelian aset, atau apapun yang harus diputuskan secara jelas, tepat, dan profesional. 2. Keputusan pendanaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk mempelajari segala sumber dana perusahaan, baik penambahan utang maupun modal. Sebisa mungkin biaya yang dikeluarkan sedikit namun tidak menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sesuai dengan prinsip ekonomi. 3. Keputusan dividen. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan dividen, yaitu sebagai berikut. 1. Besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas. 2. Tingkat stabilitas dividen yang akan dibagikan oleh manajemen. 3. Dividen saham. 4. Pemecahan saham. 5. Penarikan saham yang telah beredar. Itulah beberapa hal yang bisa disampaikan terkait manajemen keuangan dan konsep-konsepnya. Semoga bisa membantu Anda dalam mengelola keuangan perusahaan dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.